Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ada satu channel yang menghadirkan obrolan dari kalangan masyarakat awam dan masyarakat bawah, ya kan? Iya. Yang kita selalu hadirkan pada malam Jumat, ya kan? Dan kami mengucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, dan selamat malam pada saat Anda menyimak video ini. Pada malam hari ini kita akan mengangkat satu tema. Mungkin banyak juga yang bertanya nih, Pak. Yeah. Kita sering dengar bahwa nanti kita akan masuk surga dan masuk neraka lewat pintu-pintu. Kita pinginnya sih masuk surga, ya kan? Makanya yang akan saya tanyakan di sini, kita masuk pintu surga itu, gambaran pintu surga itu seperti apa, Pak? Pintu surga yang saya pernah dengar itu ada 7, ya kan? Nah, dalam kajian kita tentang jiwa, ya, tentang diri dan tentang Tuhan ini, untuk menjelaskan pintu, ya, pintu surga itu seperti apa gitu. Apakah yang pintu seperti yang kita lihat, seperti kita lihat di rumah kita, ya kan? Misalnya dalam apa tuh bentuknya kusen kayu, kemudian ada gagangnya, ya kan? Terus kita ketuk dulu, ya kan? Kita baru kita buka. Atau seperti apa, ya? Terima kasih. Menarik nih pertanyaan. Ini kayaknya pertanyaan yang mungkin sering kita tanyakan, ya kan? Atau dalam benak kita selalu menggambarkan pintu itu memang tidak ada lainnya. Pintu bentuknya ada daun pintu, ada kerangkanya yang terbuat dari kayu atau besi. Ya kan? Atau baja ringan dan seterusnya kan. Tapi kita kecil juga suka nanya itu, siapa sih yang menjaga pintu surga, ya kan? Nah, kan nanti digambarkan nanti di depan pintu surga itu nanti ada malaikat Ridwan, ya kan? Sehingga kita terbangun sebuah ilustrasi surga itu punya pintu. Sebagaimana rumah ada pintunya, kan? Lalu kalau memang ada pintu, maka dalam benak kita juga terbangun lagi imajinasi kita itu pasti pintunya itu banyak, ya kan? Gak mungkin pintunya ukuran pintu rumah penduduk sepanjang peradaban manusia itu bakal seperti apa ngantrinya, kan? Jadi akhirnya masing-masing orang akhirnya berimajinasi beda-beda itu tentang pintu surga. Tapi yang menarik, mengapa Quran sendiri menggunakan kata pintu, ya kan, untuk menggambarkan memasuki sebuah wilayah atau tempat yang damai, yang penuh dengan keadilan, ya kan, penuh dengan rahmatnya, ya kan, dan seterusnya. Itu digambarkan untuk memasukinya melalui pintu, ya. Tapi memang tadi seperti dikatakan bahwa ada satu ini kan channel yang menghadirkan tentang kajian diri, ya kan, jiwa dan Tuhan. Nah, tentu kita bisa menarik hikmahnya bahwa dalam kaitan dengan jiwa yang sudah kita bahas sebelumnya itu kan bahwa manifestasi surga neraka itu ada di jiwa. Ya kan? Jadi kalau bagi pemirsa nanti yang ingin mengetahui bisa tonton di channel sebelumnya, ya kan. Tapi kali ini kita akan mungkin kita bahas tentang makna pintu tadi, bahwa di neraka ada pintu, di surga ada pintu, bahkan tadi dikatakan ada 7 masing-masing pintu, ya. Jadi pintu itu sebetulnya maknanya itu, metaforanya adalah tempat keluar masuknya, ya kan, sebuah
tujuan, ya kan? Masuk dan keluar lewat pintu. Nah, dalam makna jiwa itu sebetulnya kita nggak pernah luput dari perjalanan masuk dan keluar. Ketika kita memasuki sebuah hasrat, pasti lewat pintu hasrat. Ketika jiwa kita menginginkan sesuatu, masuk pintu yang namanya pintu keinginan. Lalu kemudian ketika kita ingin berdiam diri atau merenung diri, pasti juga mencari tempat yang sunyi sepi gitu kan, punya pintunya lah. Jadi jiwa ini ternyata begitu lembut sehingga kita bisa memasuki dalam satu waktu pintu tersebut. Nah, singkatnya, pintu yang dimaksud dalam pengertian surga adalah ketika kita mendengar suatu hikmah atau kebenaran itu kan pasti nggak langsung tiba-tiba kita mendengar gitu kan. Pasti melalui pintu yang disebut telinga, ya kan gitu. Kita punya pendengaran sehingga kita bisa mendengar perkataan apapun. Maka pendengaran yang kita tangkap itu melalui pintu. Maka disebut pintu pendengaran. Melalui mata juga begitu. Apapun yang kita bisa lihat, maka lewat pintu mata. Bahkan indera kita ini adalah pintu jiwa. Nah, ketika kita menggunakan mata untuk melihat, itu sebetulnya makna lahiriah. Padahal jiwa kita itu sebetulnya yang melihat, ya kan, bukan mata. Dengan kata lain, keberadaan mata ini adalah dia menghalangi kita untuk melihat, memberi peringatan bahwa jangan melihat. Logikanya terbalik. Jadi mata ini tujuannya untuk menahan penglihatan dari hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat. Nah, kalau kita membiarkan pintu mata ini terus terbuka, apapun kita lihat, maksiat kita lihat, kita lezati, maka itu menjadi pintu neraka saat yang sama. Pada saat pintu ini kita tutup, mata ini kita tutup dalam pengertian maknawi, yaitu kita mengalihkan penglihatan kita ya, untuk tidak melihat hal-hal yang terlarang, maka itu pintu surga. Jadi penglihatannya adalah salah satu pintu surga, di mana ia sekaligus menjadi pintu neraka. Tergantung jiwa kita. Apakah kita suka dengan hal yang bersifat maksiat, maka itu pintu neraka dari mata saja. Dari penglihatan maksudnya. Hal yang sama juga demikian pada telinga, pada indera. Jadi penggambaran tentang indrawi itu adalah pintu-pintu jiwa. Kita dari kecil belum paham tentang pintu ini, dari bayi belum paham. Tapi tanpa kita sadari, informasi masuk. Ya kan, lalu kita resapi dalam jiwa, sehingga kita bisa tumbuh, meremaja, mendewasa gitu kan. Karena pengaruh dari pintu-pintu ini yang memberikan informasi apapun yang kita lihat melalui indera. Tapi maksudnya jiwa ini begitu lembut sehingga dia di semua lini itu adalah pintu terbuka, sekaligus pintu terkunci. Jadi jiwa kita ini tinggal mau kita bawa kemana gitu. Apakah mau ke memasuki pintu surga, berarti kita betul-betul menjadikan pintu tadi, telinga indrawi lah ya, mata, telinga, sensitivitas ya gambaran kulit itu kan rabaan sensitivitas, penciuman ya kan, ucapan, ini kan pintu semua itu.
pintu-pintu jiwa yang itu mengarah kepada sekaligus menjadi pintu surganya. Jadi gampangnya itu kalau kita ya menutup pintu dari hal yang bersifat maksiat, maka itu menjadi pintu surga. Sebaliknya ketika kita mengabaikan nilai-nilai yang bersifat ilahiyah, maka dia menjadi pintu neraka. Jadi kalau dipahami bahwa pintu surga itu sekaligus ia menjadi pintu neraka dalam konteks pemahaman jiwa, ya. Di jiwa kita ini kita mau bawa masuk kemana nih, ya kan? Nah, kalau kita melezati tentang kemaksiat, maka dia menjadi lama-lama menjadi habit kita, sehingga kita memakan hal-hal yang sifatnya menarik ke bawah. Menarik ke bawah maksudnya menarik kita kepada kehidupan yang jahanam gitu, kehidupan yang penuh dengan hasrat-hasrat rendah gitu, hewani lah. Sementara kalau kita membuka pintu indrawi yang jiwa kita buka pintu surgawi, maka raihan kita adalah menuju jiwa-jiwa yang sempurna, yaitu jiwa-jiwa yang universal. Jiwa-jiwa yang universal maksudnya menjadi jiwa-jiwa manusia sempurna yang digambarkan adalah natik ya, atau akal yang sempurna. Jadi pada saat orang sampai kepada perjalanan akalnya yang sempurna, maka sebenarnya dia sudah masuk dalam pintu menggunakan ini menjadi pintu surganya. Jadi pintu di sini lagi-lagi bukan kusen ya kan, bukan seperangkat atribut rumah ya, tapi itu penggambaran atau metafora bahwa jiwa ini begitu lembut sehingga banyak sekali pintu-pintunya yang ia bisa dijadikan sarana kita menuju surgawi atau jahanam gitu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. Mungkin ada yang mau ditambahkan mungkin, Pak. Nah, ya jadi ya memang ini agak bukan penafsiran ya menurut saya, karena jiwa kita setiap hari itu berangkat pulang, ya kan, pergi pulang. Jiwa itu walaupun setiap hari di rumah pengangguran kayak kita ini kan nggak kemana-mana, tapi jiwa ini pergi kemana-mana, setiap hari pergi pulang. Artinya mencerap pengetahuan, mencerap informasi, melihat sesuatu, memandang sesuatu, merasakan sesuatu, itu kan aktivitas jiwa. Nah, tinggal proses-proses ini menjadikan kita apa? Apakah kita menjadi sosok manusia-manusia yang paripurna, manusia-manusia yang memang dinyatakan sebagai manifestasi yang luhur, ya kan? Sebagai puncak penciptaan atau masterpiece, ya kan? Atau sebaliknya gitu. Sehingga kalau seseorang sampai kepada kesadaran tingginya, maka dia mustahil ya, atau bukan mustahil, dia bisa mengunci seluruh pintu nerakanya. Jadi ketika seorang sampai kepada kesadaran puncaknya, akal aktifnya, atau jiwa yang paling murninya gitu kan, kesuciannya dia sampai, maka sebenarnya dia telah mengunci pintu neraka, sehingga iblis pun nggak bisa menggodanya gitu. Nah, jadi tinggal kita nih, juru kuncinya sebetulnya kita ini gitu Pak, kurang lebih ya, semoga bisa dipahami.